dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Safitri. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rahmawati. Nama saya Fatia Gisnya Alta. Saya Helmi Yahya. Saya Sini Nabila Waskito. Saya Romi Rafael. Di sini kami ingin mewawancarai tempat usaha yang bernama Ketoprak Iki. Yes. Ikutin kita terus ya. Dadah! Let's go. Murder on the beat, so it's not nice. But it's life I cannot change. And it is, keep off in the man. Eminem, sweet like candy cane. Drop the top, pop it there. Halo, saya di sini Aulia Safitri. Saya di sini sebagai host yang akan mewawancarai salah satu karyawan di tempat usaha ini. Sekarang kita akan bertanya-tanya kepada karyawan di sebelah saya. Kepada Mas siapa? Imam. Nah, ada Mas Imam. Oke, Mas Imam, saya langsung aja ke pertanyaannya, nggak apa-apa? Iya. Oke. Yang pertama ini, nama usaha dari tempat usaha ini apa, Mas? Ketoprak dan jus. Oke. Nama usaha ini yaitu Ketoprak dan Jus. Seperti yang kalian lihat di sekitar itu ada ketoprak, terus ada jual jus. Masnya ini selain jual ketoprak, dia juga jual jus gitu. Terus pertanyaan kedua, sudah berapa lama karyawan di sini bekerja, Mas? Ya masing-masing ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Nggak nentu sih. Oh, ada. Kan keluar masuk ganti-ganti orang. Kayak kata Mas Imam ini di sini tuh nggak nentu guys. Berapa lama karyawan bekerja, katanya ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Lama juga ya Mas ini bekerja di sini. Terus pertanyaan ketiga, berapa rata-rata omset yang didapat dalam 1 bulan? Ya paling 15-20 lah. Itu Juta. Oke. Kata Mas Imam itu rata-rata omset yang didapat itu sekitar 15 atau 20 juta per bulannya. Yang keempat, berapa modal yang dikeluarkan dalam membuat usaha ini? Kira-kira aja. Setiap harinya apa? Iya, setiap harinya. Ya, paling 800 juta lah. Jadi rata-rata modalnya itu 800 sampai 1 juta yang dikeluarin buat usaha ini. Mungkin bagi kalian yang mau membuka usaha bisa dikirain juga nih modal yang modal buat usaha ketoprak sama jus gitu. Terus yang kelima, bahan-bahan apa saja yang biasa digunakan di usaha ini? Ketoprak apa jus? Ketoprak. Ketoprak paling kacang, Ya. terus gula merah, cabai, bihun, tauge, ketupat gitu. Oke. Ya seperti yang kalian tahu dari ketoprak, maaf saya salah. Ketoprak itu pasti isinya ada ketupat, tahu, toge, seperti pada umumnya aja yang kalian ketahui. Terus pertanyaan keenam, di mana biasanya Anda mendapatkan bahan-bahan tersebut? Toko sembako Selain di toko sembako ada lagi nggak, di Mas? pasar Pulau Gadung, kacang. Kalau bilang kacang sana, kalau ketupat bikin sendiri. Oh, ketupatnya bikin sendiri. Jadi Mas Imam ini bahan-bahannya tuh mereka beli di toko sembako. Selain di toko sembako juga mereka beli di pasar Pulau Gadung. Habis itu untuk ketupatnya spesial banget nih, katanya bikin sendiri. Pantes sih, rasanya enak banget, terus beda dari yang lain. Terus yang ketujuh, peralatan apa saja yang digunakan untuk membuat ketoprak? Piring, pasti kan piring kan? Iya, ulekan, pisau, garpu, terus udah kayak gitu. Udah. Ulekan kan? Oke, jadi peralatan buat ketoprak yang kalian ketahui kayak ada ulekan, piring, dan sebagainya lah. Habis itu, bagaimana proses pembuatan ketoprak? Prosesnya, Ya, prosesnya. pertama itu gula merah diiris-iris, cabai, bawang putih, garam, terus jeruk, limau gitu udah. Terus diulek. Ulek. Itu dimasukin bahan-bahannya ya, Mas? Iya, diulek biar rata dulu, diaduk-aduk, ntar dikasih bahan tupat, tahu, tauge, timun, bihun.
Oke, siap. Terima kasih, Mas. Habis itu, apakah ada metode lain untuk membuat ketoprak tuh beda dari yang lain gitu? Ya paling kalau di bumbunya itu pasti jeruk limau, terus bawang putih iris-iris digoreng, terus daun jeruk goreng. Oh, jadi ketoprak tuh bisa pakai kayak daun jeruk terus digoreng gitu ya, Iya, Mas? digoreng ntar dicampur sama kacang, ntar digiling. Lantas rasa apa ya, bumbu kacangnya tuh enak, ternyata beda nih dari yang lain. Mas ini pakai daun jeruk yang digoreng terus dicampur ya bawang putih, habis itu dicampur kacangnya, digiling. Jadi enak banget. Di situ kita masuk ke pertanyaan ke-10. Bagaimana Anda mempromosikan jualan Anda? Ya paling ke konsumen-konsumen biar menarik, terus disebarin di Facebook ada, terus di GrabFood kan masih ada gitu. Jadi tuh guys, selain di sekitaran sini, Mas ini juga mempromosikan ketopraknya tuh lewat GrabFood, terus habis itu lewat dari konsumen-konsumen yang datang untuk mempromosikan, terus juga dipromosikan ke Facebook juga. Nah, setelah itu, apakah Anda berjualan di online, contohnya seperti GoFood? Iya, pakai GoFood. Seperti yang saya bilang tadi, kan Mas Imam udah bilang kalau misalnya selain lewat konsumen, terus sekitaran sini, itu juga melewati GoFood. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi kalau misal berjualan di online GoFood tuh ada atau tidak, pastinya ada. Setelah itu, menu apa saja yang dijual selain ketoprak? Ya ada jus, terus ya paling jus es teler lah, sop buah gitu. Berarti selain ketoprak nih, di tempat ini itu juga ada macam-macam es, ada es buah, jus, es teler. Jadi nggak cuma ketoprak aja. Habis itu, bagaimana agar bahan baku untuk pembuatan ketoprak tuh tetap terjaga gitu, Mas? Ya yang penting nomor satu rasanya. Rasa. Iya. Misal nih, kan pasti kalau misalnya Mas habis belanja, itu langsung diolah atau kayak disimpan dulu bahan bakunya sekaligus beli banyak atau bagaimana? Beli banyak, terus beli banyak dulu, digiling, langsung diolah, langsung dijual. Nah, berarti tidak ada tempat penyimpanan gitu? Nggak ada, langsung habis. Oke, jadi tuh guys, untuk bahan-bahan bakunya gimana tetap terjaga itu mereka tuh uniknya langsung ngolah. Kan biasanya orang beli banyak terus disimpan, tapi ini enggak. Mereka beli banyak, habis itu langsung diolah dan langsung diperjualkan. Pertanyaan ke-14, bagaimana cara Anda menentukan harga untuk produk ini? Biasa aja sih ya kalau menentukan. Nggak pernah maksudnya nggak pernah apa sih naik, nggak pernah turun, yang penting biar konsumen seneng, biasa, rasanya masih enak. Jadi caranya nentuin harga ini tuh kayak ya udah seperti biasa. Kan seperti pedagang pada umumnya pasti tentuin dari modal, terus dari keuntungannya. Itu harga bisa ditentuin dari situ. Cuman kata Mas Imam ini harga di sini tuh kayak stabil dan yang penting konsumen tuh senang dan dengan rasanya gitu. Terus yang ke-15, bagaimana cara Anda menangani perubahan harga karena kenaikan harga bahan baku? Tergantung sih ya, kalau produk-produk sembako paling pada mahal, kacang naik, apa naik, ya paling naik sedikit-sedikit lah, paling 1.000 lah. Itu kira-kira ada penaikan harga atau pengurangan bahan di ketoprak ya? Kalau pengurangan bahan enggak, tetap biasa. Jadi guys, di ketoprak ini tuh walaupun bahan bakunya naik, tetapi harganya tuh nggak naik. Jadi tetap seperti semula. Jadi ya gitu. Yang ke-16, menurut Anda, apakah tempat berjualan saat ini strategis? Strategis, sangat strategis. Tempatnya nyaman, enak, pelanggan senang. Katanya tempat ini tuh sangat strategis. Soalnya pelanggannya banyak, terus juga pokoknya strategis banget. Terus juga jangan lupa mampir di ketoprak ini karena enak banget.
Setelah itu, mengapa Anda memilih berjualan di tempat ini? Ya karena tempatnya enak, di jalan, terus orang-orangnya rame. Ya gitulah, rame, banyak teman. Kan ada sih ya, ayam bakar, ada padang, ada sate. Jadi itu kenapa Mas Imam memilih berjualan di tempat ini? Selain tempatnya yang strategis, pelanggannya juga rame dan di sini tuh nggak cuma ketoprak. Yang kalian tahu nanti kita bakal shoot depannya itu ada nasi padang, terus ada sop iga gitu-gitu deh, banyak banget. Jadi banyak orang lewat dan pelanggannya rame. Tuh bagaimana cara Anda mempromosikan ketoprak ini? Setiap kalau ada pelanggan yang baru kesini, saya mau meresupkan biar orang tahu bahwa oh ini ketoprak ini enak, lumayan, harganya terjangkau. Jadi itu cara Mas Imam mempromosiin ketoprak tuh melewati konsumen. Seperti yang kalian tahu, kan konsumen banyak yang beli, pasti juga punya teman konsumennya. Dan gak heran kalau misalnya konsumen kan karena ketoprak ini enak, terus kayak rasanya enak, dia mempromosikan ke teman-temannya. Nah itu cara dia ngepromosiin biar ketoprak ini terus rame. Yang terakhir, sebentar ya. Pertanyaan terakhir, adakah cara lain yang terpikir untuk meningkatkan penghasilan dari berdagang? Penghasilan maksudnya gimana? Maksudnya cara lain selain meningkatkan, kan udah jualan ketoprak, terus udah jualan jus. Nah selain berdagang ini ada atau enggak di Masnya tuh terpikir mau ya jualan yang lain biar penghasilannya tuh meningkat gitu? Insya Allah nanti ada mie ayam bakso tambahan menu. Katanya nanti ada cara lainnya tuh, insya Allah ada mie ayam bakso itu tambahan menu di ketoprak ini. Jadi jangan lupa mampir di ketoprak Ikin apa Mas? Yes, Nusantara. Yes, Nusantara. Dadah, terima kasih Mas. Makasih ya. Makan apa, Nay? Makan apa? Tempatnya ada togenya, ada timun. Cindy, banget recommended. Ayo datang ke sini. Nama ketoprak Yes Nusantara. Itu tadi hasil wawancara dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.